Selamat belajar di kelas Teori Bahasa dan Automata. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh penerapan finite automata beserta cara kerjanya. Contoh pertama adalah penerapan mesin finite automata di dalam parity checker. Tahukah Anda apa itu parity checker, fungsinya bagaimana, dan diterapkan di hal apa? Perhatikan dua mesin komputer berikut apabila kedua komputer ini melakukan sebuah komunikasi data. Apabila sebuah komputer A mengirimkan data ke komputer B, apabila semisal ternyata paket data yang telah diterima oleh komputer B ternyata dalam kondisi rusak, maka bagaimanakah caranya komputer B mengetahui bahwa paket data yang telah diterima ternyata dalam kondisi rusak? Maka yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan sebuah modul atau sebuah algoritma yang dinamakan parity checker. Berikut adalah diagram state untuk penerapan parity checker. Bagaimanakah cara kerja dari diagram state untuk parity checker ini? Maka berikut kita berikan contoh untuk mendeteksi bit 0101. Cara kerja dari finite automata ini adalah kita mulai dari state K0, di mana state K0 kita sebut sebagai state awal atau initial state. Selanjutnya, kita lihat pada bit 0101, maka deteksi awal pointer menunjukkan ke 0. Dan pada diagram state, perhatikan pada state K0, maka terjadi transisi dari state K0 kembali menuju K0 seperti ditunjukkan pada simbol panah. Selanjutnya, pointer menuju ke bit 1.
Maka pada diagram state bisa dilihat bahwa terjadi transisi dari state Q0 menuju ke state Q1. Langkah selanjutnya adalah pointer menuju ke bit 0. Pada diagram state selanjutnya terjadi perubahan transisi dari state Q1 ke state Q0. Selanjutnya, pointer menunjuk ke bit 1. Selanjutnya, perhatikan pada diagram state, maka pada diagram state akan tampak terjadi perubahan transisi dari state Q0 menuju ke state Q1. Selanjutnya, perhatikan pada posisi pointer. Posisi pointer tampak bahwa seluruh input diskrit telah terbaca semua. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembacaan input diskrit telah berakhir. Perhatikan pada kondisi akhir, karena diketahui bahwa pada diagram state proses telah berhenti di final state. Maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi data di mana pada saat proses transmisi data terjadi error atau paket data yang diterima mengalami kerusakan. Maka dalam hal ini selanjutnya yang harus dilakukan adalah perlu dilakukan pengulangan pengiriman data. Contoh berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan sebuah kasus real menggunakan finite automata. Kasusnya adalah bercerita mengenai seorang petani yang membawa 3 bawaan, yaitu seekor serigala, seekor kambing, dan seikat rumput. Petani ingin menyeberangi sungai dengan membawa ketiga bawaannya, yaitu dengan membawa serigala, kambing, seikat rumput. Untuk menyeberangi sungai tersebut, maka hanya tersedia sebuah perahu yang hanya dapat memuat 1 bawaan. Adapun kondisi yang harus dipikirkan oleh petani adalah serigala memakan kambing, kambing memakan rumput jika petani tidak ada di dekat mereka. Maka selanjutnya yang jadi persoalan adalah bagaimana cara petani menyeberangi sungai. Untuk menyelesaikan kasus semacam ini, maka dapat menggunakan finite automata. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini menggunakan finite automata adalah dengan mendefinisikan variabel untuk setiap objek di dalam kasus. Tentukan variabel P untuk petani. Tentukan variabel S untuk serigala.
Tentukan variabel K untuk kambing. Tentukan variabel R untuk rumput. Langkah berikutnya adalah menentukan kemungkinan state yang terjadi di dalam kasus tersebut. Di dalam kasus ini ditemukan sebanyak 16 kemungkinan state. Contoh penjelasan dari baris pertama adalah pada sisi kiri, awal dari state adalah petani, serigala, kambing, dan rumput masih berada di seberang sungai sisi kiri. Sedangkan sisi kanan dinyatakan 0. Maka simbol state-nya adalah seperti pada kolom ketiga, PSKR 0. Untuk baris kedua, maka pada sisi kiri tampak simbol SR. Ini menyatakan bahwa petani memilih untuk membawa kambing terlebih dahulu untuk dibawa ke seberang sungai. Sehingga simbol state pada kolom ketiga dinyatakan SRPK. Demikian seterusnya hingga sampai pada baris terakhir tampak bahwa pada sisi kiri tertulis 0, artinya pada sisi kiri sungai, petani, serigala, kambing, dan rumput sudah menyeberang semua sampai ke sisi kanan. Sehingga simbol state pada kolom ketiga dinyatakan 0 PSKR. Adapun langkah berikutnya adalah mengeliminasi untuk state-state yang tidak layak. Contoh pada baris ketiga ditunjukkan contoh state yang tidak layak. Adapun apa alasannya kenapa state pada baris 3 dinyatakan tidak layak? Karena pada sisi kiri untuk simbol SK menyatakan bahwa di sisi kiri sungai terdapat serigala dan kambing. Maka hal ini menyebabkan kambing akan dimakan oleh serigala. Setelah seluruh state-state yang tidak layak kita hapus, maka akhirnya sisanya adalah kita hanya mendapatkan 10 state yang layak. Adapun langkah terakhir berikutnya adalah kita bisa menggambarkan diagram state berdasarkan 10 state layak yang sudah ditentukan, sehingga diagram state ini adalah solusi untuk petani dalam menyeberangkan ketiga bawaannya, yaitu serigala, kambing, dan rumput dari sisi sungai kiri ke sisi sungai kanan. Berdasarkan pada diagram state yang telah dihasilkan, maka pada diagram state ini kita bisa mengetahui bahwa ada banyak sekali solusi yang bisa ditawarkan kepada petani untuk menyeberangkan ketiga bawaannya. Akan tetapi, untuk solusi yang paling optimum di sini adalah diketahui terdapat 7 langkah yang bisa diberikan kepada petani untuk dapat menyeberangkan ketiga bawaannya tersebut. Ikuti dan simak materi selanjutnya di kelas teori bahasa dan automata.